Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada jadi mahasiswa atas waktunya bergabung di perkuliahan pada siang hari ini. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kimia bahan pangan untuk agenda presentasi dari kelompok 3. Untuk itu kelompok 3 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bahan tambahan pangan. Nah, tanpa kita sadari, hampir semua makanan yang kita konsumsi, mulai dari snack, minuman kemasan, roti hingga mie instan itu mengandung bahan tambahan tertentu. Karena itu, penting bagi kita mengetahui apa sebenarnya bahan tambahan pangan itu, dan apa saja jenis-jenisnya, serta bagaimana dampaknya terhadap kesehatan bila digunakan secara berlebihan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 poin utama, yaitu pengertian bahan tambahan pangan. Yang kedua ada jenis-jenis bahan tambahan pangan. Lalu yang ketiga ada dampak penggunaan bahan tambahan pangan. Dengan memahami hal ini, kita dapat menjadi konsumen yang lebih kritis dan bijak dalam memilih makanan. Baik, untuk memulai pembahasan pertama, yaitu kita akan membahas tentang apa itu bahan pangan tambahan. Nah, bahan tambahan pangan adalah bahan yang bukan merupakan bahan pangan utama dan biasanya tidak dikonsumsi sebagai makanan secara langsung, tetapi ditambahkan ke dalam pangan dengan sengaja untuk tujuan teknologi. Nah, di sini di PPT-nya, bahan tambahan pangan merupakan bahan yang secara alami bukan dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan seperti pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, dan pengental. Nah, pada umumnya, bahan tambahan pangan ini dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu aditif secara sengaja yang ditambahkan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk memperbaiki cita rasa, konsistensi, dan nilai gizi. Lalu yang selanjutnya itu aditif atau tidak sengaja. Nah, teman-teman, sebentar. Untuk bahan pangan yang aditif tidak sengaja ini adalah zat tambahan yang masuk ke dalam makanan tanpa sengaja, misalnya karena proses pengolahan, penyimpanan, atau kontak dengan alat dan kemasan. Contohnya misalnya kalau kita masak sambal pakai wajan besi. Nah, selama dipanaskan kan suka ada serpihan halus logam dari wajan yang ikut larut ke dalam sambal, dan itu kan jumlahnya sedikit banget sampai nggak kelihatan. Nah, zat logam yang ikut masuk itu disebut aditif atau tidak sengaja. Kenapa? Karena kita nggak sengaja nambahin itu, tapi zatnya itu tetap ada di makanan karena proses pengolahannya. Tuh. Dan bahan tambahan pangan ini juga bukan sembarangan ya, penggunaannya itu diatur oleh BPOM lewat Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. Jadi setiap bahan itu ada batas maksimalnya supaya aman dikonsumsi.
Secara umum, bahan tambahan pangan itu juga ada banyak jenisnya. Ada pewarna, pemanis, pengawet, pengemulsi, pengental, penguat rasa, dan sebagainya. Nah, yang pertama saya akan membahas bahan pangan tambahan yang paling sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan hampir setiap hari kita konsumsi tanpa kita sadari. Nah, itu yang pertama, ini ada pewarna. Fungsi dari pewarna adalah untuk memberikan tampilan yang menarik, menyeragamkan warna, dan menutupi perubahan warna pada makanan atau minuman. Bentar. Jadi pewarna pangan ini ditambahkan untuk memberi atau memperbaiki warna pada makanan supaya produknya itu terlihat lebih menarik dan warnanya itu konsisten serta tetap stabil selama penyimpanan. Contohnya di sini kalau kita beli sirup merah atau marjan, sebenarnya tanpa pewarna itu warnanya nggak akan semerah itu. Atau kalau kita lihat es krim rasa stroberi, kalau tanpa pewarna biasanya warnanya itu pucat dan kurang menarik. Bahkan produk yang kelihatannya natural pun kadang tetap pakai pewarna supaya warnanya itu stabil. Misalnya itu permen, lalu jelly, snack, atau minuman kemasan, sampai kue-kue di toko roti juga itu kebanyakan pakai pewarna. Tapi tujuan pewarna itu bukan untuk menipu ya, tapi untuk standarisasi biar setiap produk itu warnanya sama dari produk yang satu dan satunya. Dan tentu saja pewarna yang boleh dipakai cuman yang sudah disetujui dan punya batas aman. Next. Selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya ada pemanis buatan. Nah, ini tuh yang paling sering ditemukan karena banyak produk sekarang yang ingin manis tapi rendah kalori. Pemanis buatan digunakan sebagai pengganti gula karena mempunyai kelebihan dibanding pemanis alaminya, yaitu gula. Nah, si pemanis buatan ini kelebihannya lebih manis dari pemanis alami, tetapi rendah kalori dan murah juga. Pemanis buatan yang paling umum digunakan dalam pengolahan pangan di Indonesia adalah sikmalat dan sakarin yang mempunyai tingkat kemanisan masing-masing 30-80 dan 300 kali dari gula alami. Menurut Permenkes nomor 722 atau 1988, keduanya hanya untuk pangan yang sedang diet atau yang mempunyai riwayat diabetes dengan batas maksimum 300 mg siklamat dan 50-300 mg atau kg sakarin, serta konsumsinya itu maksimal 0,5 mg atau kg dari berat badan kita. Pemanis buatan itu rasanya jauh lebih manis dari gula ya, tapi kalorinya rendah. Bahkan ada yang 0 kalori juga. Makanya sering dipakai untuk produk yang low kalori, terus produk diet atau minuman-minuman lain. Nah, salah satu contohnya yaitu ada Coca-Cola. Ada yang Coca-Cola Zero Sugar. Nah, itu tuh dia memakai apa nih? Memakai sweetness yang 951 950 yang di ingredients. Nah, itu tuh contoh pemanis buatan dari bahan tambahan pangan. Produknya itu jadi si Coca-Cola Zero Sugar ini dia itu pakai 2 pemanis buatan, yaitu aspartam yang kodenya 951 dan asesulfam yang kodenya 950. Lalu contoh lainnya juga itu yang bisa kita temui ya di
kayak Indo atau Alfa ada seperti Slim and Fit. Nah, yang Slim and Fit itu dia mengandung sukralosa sebagai pemanis buatannya. Lalu ada juga contohnya susu diabetasol vanila sama coklat. Itu pemanis buatannya itu dia pakai sukralosa dan acesulfam-K. Oke, selanjutnya pengawet yang akan dijelaskan oleh Mbak Fana. Baik, selanjutnya ada pengawet. Bahan pengawet ini umumnya digunakan untuk mengawetkan bahan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Nah, pengawet ini bertujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur. Pengawet dapat memperlambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian yang disebabkan oleh mikroba. Nah, untuk penggunaan pengawet dalam pangan itu harus tepat jenis dan dosisnya. Karena suatu bahan pengawet mungkin untuk bahan pangan tertentu itu efektif, namun untuk bahan pangan lain itu akan berbeda karena bahan pangannya memiliki sifat yang berbeda-beda, sehingga mikroba perusak yang akan dihambat itu kan juga memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Kemudian pengawet yang sering digunakan untuk bahan tambahan pangan adalah asam benzoat, asam propinoat, sorbat, sulfit, nitrat, dan nitrit. Nah, asam benzoat ini biasanya digunakan untuk mengawetkan minuman ringan dan kecap. Kemudian untuk propionat ini digunakan untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Untuk sorbat, yaitu dalam bentuk kalsium sorbat, itu dapat mengawetkan margarin, pekatan sari buah, dan keju. Selanjutnya, sulfit dalam bentuk kalsium bisulfit itu dapat mengawetkan potongan kentang goreng, udang beku, dan juga pekatan sari nanas. Kemudian nitrit dan nitrat itu bisa digunakan untuk mengawetkan daging olahan seperti sosis dan kornet dalam kaleng. Nah, untuk zat pengawet sendiri itu terdiri dari dua, yaitu zat pengawet organik dan juga zat pengawet anorganik. Nah, zat pengawet organik ini pengawet yang paling umum digunakan dalam industri pangan modern. Banyak diantaranya dari zat pengawet organik ini merupakan turunan asam yang bekerja efektif pada lingkungan makanan yang asam, seperti asam benzoat, asam propionat, dan asam sorbat. Kemudian yang kedua itu zat pengawet non-organik merupakan senyawa yang tidak berbasis karbon, namun sangat efektif dalam kondisi tertentu. Tetapi penggunaannya ini sangat ketat karena memiliki potensi resiko yang jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan itu resikonya tinggi. Nah, contohnya itu ada sulfit, nitrat, dan nitrit. Selanjutnya, yaitu ada penyedap rasa dan aroma, dan penguat rasa. Penyedap rasa dan aroma merupakan bahan tambahan pangan yang memberikan rasa pada bahan tertentu, sehingga suatu makanan dapat bertambah, baik itu manis, asam, asin, dan sebagainya. Nah, contoh penyedap rasa yang alami itu seperti gula, garam, rempah-rempahan, seperti bawang, jahe, dan kunyit. Nah, untuk contoh penyedap rasa yang buatan itu seperti butir butirat untuk rasa dan aroma nanas, kemudian isoamil asetat itu untuk rasa dan aroma pisang, diasetil itu untuk rasa dan aroma mentega. Selanjutnya itu ada penguat rasa.
Penguat rasa ini berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas rasa dan aroma yang sudah ada dalam bahan pangan. Jadi penyedap rasa dan penguat rasa itu berbeda. Nah, untuk contoh dari penguat rasa ini, yaitu ada monosodium glutamat. Jadi MSG itu termasuk dalam penguat rasa, bukan penyedap rasa. Selanjutnya ada disodium inositrat, disodium guanidin, dan juga kaldu jamur. Nah, untuk monosodium glutamat itu memberikan rasa umami atau rasa gurih yang kuat. Nah, untuk disodium inositrat dan disodium guanilat juga memberikan rasa umami yang kuat. Disodium ini mereka saling memberikan kombinasi antara keduanya. Kemudian untuk kaldu jamur itu kaya akan glutamat dan nukleotida alami yang juga memberikan rasa gurih atau umami. Selanjutnya, Baik, selanjutnya di sini ada pengemulsi, pemantap, dan pengental. Eh, Oke, seperti yang kita tahu, secara sederhana misalkan kita bayangkan minyak dan air. Keduanya kan tidak bisa bersatu ya. Nah, di dalam dunia pangan itu banyak produk yang terdiri dari lemak atau minyak dan air. Nah, disinilah ketiga bahan ini bekerja, pengemulsi, pemantap, dan pengental ini. Nah, fungsi utama mereka itu untuk memantapkan emulsi antara lemak dan air, yang mengakibatkan produk menjadi lebih stabil, tidak mudah meleleh, tidak terjadi pemisahan antara bagian lemak dan air, kemudian produk akhirnya memiliki tekstur yang kompak dan sesuai yang diinginkan. Nah, jadi tanpa bahan-bahan ini, es krim yang kita makan mungkin akan berair dan cepat meleleh. Nah, kalau di sini yang contoh yang saya tampilkan di sini adalah sarden. Mungkin teman-teman bisa zoom ya di bagian komposisi yang saya lingkarin warna merah itu, terdapat pengental. Nah, yang berfungsi untuk, sebagai pengental menyatukan antara minyak dan air dari, bahan sausnya. Nah, next yang selanjutnya ada antioksidan. Nah, antioksidan ini adalah BTP yang digunakan untuk mencegah terjadinya ketengikan pada bahan pangan akibat proses oksidasi lemak atau minyak yang terdapat di dalam pangan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, karena di bahan pangan itu sebagian besar mengandung minyak dan air, jadi akan rentan mengalami oksidasi. Nah, disinilah antioksidan ini berperan. Di sini contohnya ada lemak dan minyak, mentega, margarin, daging olahan atau awetan, ikan beku, ikan asin, dan lain-lain. Kemudian di sini, saya ambil contoh margarin, dapat dilihat dari ingredients-nya yang saya lingkarin warna merah, itu terdapat komposisinya ada antioksidannya. Next. Baik, yang selanjutnya itu pengatur keasaman. Pengatur keasaman itu ada pengasam, penetral, dan pendampar. Tentunya pendampar itu kayak buffer, dia penyangga yang menjaga kestabilan pH. Fungsi utama pengatur keasaman tentunya membuat pangan lebih asam, basa, atau netral, serta menjaga kestabilan pH tadi ya, selama pengolahan dan penyimpanan. Asidulan maksudnya itu asid asam ya. Asidulan adalah senyawa asam yang ditambahkan untuk menegaskan rasa dan warna, menutupi aftertaste yang tidak diinginkan, menghambat pertumbuhan mikroba, dan membantu proses pengawetan. Di mana jika dia itu pH-nya rendah, asam, maka mikroba itu akan nggak bisa hidup ya di situ. Terus, jadi dia akan awet. Kemudian
bekerja sinergis dengan antioksidan untuk mencegah ketengian dan browning. Itu di contoh ada pengatur keasaman itu di Sprite. Oke, lanjut. Contoh pengatur keasaman ada asam asetat, asam laktat, asam sitrat, asam fumarat, asam malat, asam suksinat, dan asam tartar. Asam laktat itu biasanya digunakan untuk pengatur pH ya, fermentasi juga itu di yogurt dan pembuatan keju. Selanjutnya itu ada asam sitrat, dia untuk pengatur pH dan menambah rasa asam di permen ataupun selai dan lain-lain. Terus itu ada asam asetat yang sering kita pakai ketika membuat acar itu untuk pH biar asam ya, dan biar dia itu awet juga gitu. Kemudian untuk asam yang lain, asam tartrat itu pada baking powder itu untuk pengatur pH juga. Oke, selanjutnya dampak penggunaan bahan pangan. Tentunya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif yang kita dapat dari bahan tambahan pangan yang pertama adalah meningkatkan mutu makanan. Yang kedua, menambah cita rasa dan warna yang menarik. Yang ketiga, memperbaiki tekstur lebih lembut dan lebih kenyal. Yang keempat, memperpanjang daya simpan. Yang kelima, mempermudah distribusi dan penyimpanan. Contohnya ya seperti tadi, pengawet untuk mencegah makanan cepat basi, pewarna membuat tampilan lebih menarik gitu. Terus pengemulsi untuk menjaga kestabilan campuran dan lain-lain sesuai dengan tujuan dari bahan tambahan pangan. Kemudian dampak negatif penggunaan BTP itu jika berlebihan. Apapun yang berlebihan tentunya tidak baik ya. Ketika kita memakainya maka itu akan menyebabkan alergi, iritasi, terus kerusakan organ hati dan ginjal, organ dalam, terus resiko kanker dalam jangka panjang, kemudian menurunkan kualitas gizi alami makanan. Contohnya di pengawet itu yang sekarang tidak boleh dipakai adalah formalin dan boraks. Itu gimana? Nambah kenyal ya di sana. Tapi itu nggak boleh ya, itu nggak baik dampak negatifnya. Terus yang pemanis buatan ini nggak boleh jika dia itu memakainya berlebihan, tidak sesuai dengan aturan BPOM, sakarin, siklamat, dan lain-lain itu ketika dia digunakan berlebihan. Penyedap rasa, MSG itu juga ketika dia berlebihan penggunaannya. Selama masih dalam BPOM berarti masih boleh digunakan dan tidak menyebabkan dampak negatif. Tuh. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Bahan tambahan pangan memiliki peran penting dalam industri makanan untuk meningkatkan mutu, cita rasa, warna, tekstur, serta daya simpan produk pangan. Penggunaan BTP yang tepat dan sesuai batas aman dapat memberikan manfaat yang besar, menjaga kestabilan produk, memperbaiki penampilan, dan memperpanjang umur simpan. Namun, penggunaan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan ketentuan akan menimbulkan dampak negatif seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, pemilihan dan penggunaan BTP harus bijak, diawasi serta mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh BPOM dan lembaga kesehatan lainnya agar pangan yang dihasilkan aman, sehat, dan berkualitas. Oke, cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, baik. Terima kasih presentasi dari kelompok 3. Silakan kita buka pertanyaan untuk kelompok-kelompok yang lain. Silakan. Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Baru-baru ini kan ada kasus basreng atau bakso goreng Indonesia yang ditolak Taiwan karena mengandung asam benzoat ya. Nah itu tuh di sana tuh mereka nggak mengizinkan
basreng itu. Nah, dari materi tersebut, gimana sih benarnya aturan penggunaan bahan pengawet di Indonesia dibandingkan negara lain? Terus kenapa bisa terjadi perbedaan yang seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang lain?